Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita sudah menginjak minggu ketiga bulan November dan kita masih tetap merasakan berkat penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita supaya kita selalu dikuatkan, dibuat segar dalam iman kita, pengharapan kita, dan sukacita kita juga ada tetap menyertai langkah hidup kita. Bacaan firman hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih segala kebaikan Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tapi seringkali di tengah pergumulan hidup yang kami alami, kami seolah-olah berjalan sendiri dan tidak merasakan kehadiran-Mu. Mungkin pengertian kami tentang kehadiran Tuhan tidak sama dengan Tuhan yang hadir dalam diri kami. Ampunilah kekurangan kami, celikan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti di mana Tuhan hadir dan apa artinya untuk hidup kami. Biar kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja. Ia telah menjadikan semua bangsa. Dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim. Bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diingatkan akan peristiwa Nabi Elia yang sehabis membunuh 450 Nabi Baal, kemudian dia menjadi lemas, lalu dia ketakutan. Lalu dia lari ke sebuah hutan. Nah, sangat ironis sekali ya, bertentangan sekali. Pada saat dia melakukan pembunuhan ada tenaga yang luar biasa, semangatnya menggebu-gebu. Dan dia penuh keberanian. Tapi setelah itu selesai lalu dia diancam oleh raja, wah langsung nggak kelihatan kekuatannya. Nggak kelihatan kegagahan dan keberaniannya. Apakah Elia kemudian menjadi patah hati dan patah semangat? Iya, betul. Lalu kemana kekuatan yang ada pada dirinya ketika dia melakukan pembantaian atas 450 orang Nabi Baal? Nah, orang bilang ya waktu itu Tuhan berkuasa atas dirinya, Tuhan hadir, dan setelah itu Tuhan pergi. Apa iya? Kemudian Tuhan pergi dan meninggalkan Elia dalam keterpurukan? Memang Elia kemudian ketakutan dan lari, lalu dia memanggil nama Tuhan. Nah, di sana dikatakan Tuhan itu hadir dalam bentuk api. Lalu dikatakan memang Tuhan tidak di sana. Ya, artinya Tuhan tidak hadir dalam kemarahan, dalam kepanasan. Lalu Tuhan hadir di mana? Wah, kemudian ada halilintar. Nyata Tuhan tidak hadir di sana. Tapi kemudian ada angin sepoi-sepoi. Lalu di sanalah Elia merasakan kesejukan, ketenangan, dan dia tahu Tuhan hadir di sana. Jadi Tuhan mau melambangkan bahwa dia itu bukan Allah yang penuh dengan kemarahan, kekerasan, kebencian, tetapi Allah yang lemah lembut dan Allah yang mau berbicara, Allah yang mau berdialog untuk menenteramkan
untuk menenangkan hati setiap manusia. Apakah dia sedang bergumul berat seperti Elia, atau di dalam suasana senang penuh dengan sukacita, atau ketika orang sedang terpuruk sakit, maka Tuhan hadir selalu di dalam kekuatan cinta kasih-Nya, penuh kelembutan, membangun hidup seseorang. Nah, seorang juga pernah mengalami seperti Elia. Ketika dia dalam keadaan putus asa, maka dia berteriak, "Ya Tuhan, Engkau di mana?" Lalu tiba-tiba dia mendengar deru angin besar. Kemudian dia tanya, "Apakah Engkau di sana, Tuhan? Engkau yang menciptakan langit, Engkau yang menciptakan bumi," seperti dikatakan oleh firman Tuhan ya. Lalu angin itu hilang. Lalu dia bilang, "Tuhan, Engkau nggak ada kok dalam angin seperti itu." Lalu dia berteriak lagi, "Tuhan, Engkau di mana? Aku ini punya pergumulan, aku punya masalah, aku diganggu, aku bingung, aku takut, aku sedih. Engkau di mana, Tuhan?" Lalu dikatakan lagi ada badai hujan. Wah, ya. Lalu orang itu menunggu Tuhan. Ternyata Tuhan juga tidak ada dalam badai hujan, yang ada malah kemudian adanya tanah longsor, adanya petir, orang kesambar petir. Lalu dia bilang, "Tuhan nggak mungkin hadir di sana." Tiba-tiba ada panas. Apakah Tuhan dalam cuaca panas terik? Atau hujan badai tadi? Semua tidak. Nah, di mana Tuhan berada? Lalu kita membaca dalam firman Tuhan di sini ayat 28. "Sebab di dalam Dia," dalam Tuhan, "kita hidup, kita bergerak, kita ada." Ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi di mana Tuhan berada bersama dengan umatnya? Dalam kehidupan, dalam roh, dalam langkah, dalam pikiran, dalam hati, dalam tutur kata, dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan hadir. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu berteriak, "Tuhan, di mana Engkau?" Karena Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Apakah kita dalam keadaan susah, sakit, pergumulan berat, lalu kita ditakut-takuti, entah itu ditakut-takuti oleh bayang-bayang gelap, oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, atau kita takut karena masa depan yang gelap, atau kita takut karena sakit kita belum sembuh, atau kita takut karena kita tidak punya pasangan hidup, atau kita takut karena kita belum punya pekerjaan, atau apa saja yang menyebabkan kita takut. Lalu apakah kita bisa merasakan di tengah ketakutan itu Tuhan hadir? Kalau kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja, digambarkan Tuhan itu selalu hadir dalam kelembutan. Ketika orang tadi juga berteriak, "Tuhan, di mana Engkau?" Ternyata Tuhan tidak hadir dalam kekerasan. Tuhan tidak hadir dalam badai yang mengerikan. Memang Tuhan yang menciptakan atau mengizinkan badai itu ada. Tetapi tidak berarti Tuhan akan hadir di tengah badai untuk menunjukkan, "Ini powerku, ini kekuatanku, ini aku yang ciptakan badai yang menakutkan." Tidak. Tapi justru ketika badai ada, Tuhan hadir untuk meneduhkan, untuk menenangkan. Ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam perahu, lalu ada badai datang dan Tuhan Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah, teduhlah." Nah, jadi kalau kita sedang mengalami pergumulan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam kepercayaan kita, di dalam hati kita. Tuhan itu Tuhan yang penuh cinta kasih. Dia hadir dengan penuh kelembutan untuk meneduhkan hati kita yang penuh badai dan kegelapan. Dia hadir dalam cahaya terang dengan kelembutannya, supaya kegelapan yang menguasai kita itu sirna, pergi. Dia datang dalam kelemah lembutan, tetapi punya kekuatan kuasa untuk mengusir segala ketakutan-ketakutan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu mari kita belajar. Di dalam Dia kita hidup. Artinya nafas hidup kita adalah bersama dengan Tuhan. Nah, kalau nafas hidup kita ini bersama dengan Tuhan, maka setiap kali tarikan nafas kita, ingatlah Tuhan hadir. Jadi kalaupun kita punya pergumulan, kita narik nafas, kita tahu Tuhan hadir. Nah, terus Tuhan hadir buat apa? Kita penuh pergumulan.
untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pencerahan, untuk menolong kita menyelesaikan masalah itu. Jadi Tuhan tidak hadir dengan kemauan kita, kalau ada Tuhan lalu tidak ada masalah, bukan. Justru kehadiran Tuhan itu menopang, menolong, memampukan kita menyelesaikan segala problem, kesulitan yang sedang kita alami. Tidak jarang kehadiran Tuhan itu tidak seperti yang kita impikan, yang kita bayangkan. Tadi dikatakan dalam ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, nafas hidup. Kita bergerak, dan kita ada. Jadi kalau kita bernafas, kita ada, kita bergerak, disitulah Tuhan juga ada. Nah, pergerakan kita inilah yang senantiasa seharusnya kita mengundang Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita bersama keluarga, ketika kita bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan saudara seiman, kita merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita bergerak. Kalau kita bekerja, mari kita bekerja di dalam nama Tuhan. Kalau kita berteman, berkumpul bersama dengan teman, mari kita undang Tuhan supaya kita tidak terjebak dalam dosa. Dan ketika kita menghadapi persoalan, maka mari kita terus bergerak. Jangan diam, jangan putus asa, tidak usah teriak-teriak. Kita bergerak untuk mencari jalan keluar atau bersama dengan Tuhan menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi ini. Jangan cuma diam, putus asa, bergerak. Jadi hidup. Nafas hidup ada, tapi kalau kita tidak mau bergerak, tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya ketika Tuhan memberi nafas hidup dan kita bergerak, kita aktif, disitulah kita menemukan cara-cara Tuhan yang menunjukkan penyelesaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu keluarga itu terlibat hutang karena ekonomi susah. Jadi artinya mereka pada awalnya pinjam, tapi kemudian belum bisa bayar, ini sudah butuh lagi. Jadi gali lubang lagi, lalu ditutup lagi, gali lubang, tutup lubang. Lama-lama mereka bilang, Tuhan kami jenuh sekali. Bagaimana caranya kami itu tidak gali lubang, tutup lubang, tetapi kami, walaupun hidup kami sederhana, tapi ya enggak usah utang gitu, jadi enggak punya beban yang berat. Nah, kemudian Tuhan berbicara, Tuhan hadir lewat apa? Lewat pikiran. Ketika mereka tidak mampu menguasai hawa nafsu, pengen makan makanan yang tetap enak, berpakaian tetap bagus, ya bagaimana? Mereka tidak gali lubang, tutup lubang, hentikan dulu hawa nafsu duniawi. Mereka diingatkan, oh ya, berarti kami harus menghentikan hawa nafsu duniawi. Kami tadi bilang hidup mau dalam kesederhanaan, kami bergerak terus. Walaupun kami tidak lagi bisa menikmati kemewahan seperti yang sudah kami lalui, kami tidak mau dulu. Kami mau berkat Tuhan itu kami rasakan, mencukupkan. Nanti kalau ada kelebihan kami juga bisa menikmati kembali. Nah, tekad itu begitu kuat. Apakah mudah melakukannya? Tentu tidak. Teman-teman membujuk, udah pakai uangku dulu, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya keluarga ini berkata, tidak, stop. Kami tidak mau terjebak dalam hutang. Kami mau menerima berkat Tuhan apa adanya supaya kami tenang, supaya kami bersyukur dan menikmati kehidupan itu tidak dengan pikiran yang berat karena banyak hutang. Mulai mereka bekerja secara sederhana. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu? Dia bilang, kita punya modal sedikit. Ibu bisa beli pisang dan beli ubi, beli singkong, lalu kita goreng dan kita titip-titipkan. Wah, warung sudah banyak yang titip. Apa mereka mau? Mari kita berdoa. Kita percaya ketika kita bergerak, Tuhan hadir. Kalau Tuhan mengizinkan kita bisa beli pisang, beli singkong, beli ubi, lalu diolah dan kemudian dititipkan, kita percaya Tuhan hadir untuk membeli rezeki. Dan akhirnya seluruh keluarga bersepakat. Oke, dari kesederhanaan mereka memulai bangkit kembali. Modal yang tidak terlalu besar, mereka semua kerjasama. Lalu setelah matang, kemudian dititip-titipkan, dijajakan, ditawar-tawarkan. Tidak mudah, tetapi akhirnya mereka merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana ketika satu warung menolak, mengatakan tidak. Tapi ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada motor berhenti, tanya, jualan apa? Jualan makanan-makanan seperti ini. Ya okelah, saya mau beli walaupun nggak banyak.
Jalan lagi dia, ada lagi yang beli, masuk warung, ada warung yang mau terima, dititipkan, terus berjalan tiap hari. Ya. Sampai akhirnya beberapa warung tahu makanan yang mereka olah itu lebih enak, lebih bersih dari teman-teman yang lain atau penitip-penitip yang lain. Akhirnya ya warung itu mengatakan, silahkan titip, biar yang beli yang milih. Ya, biar yang beli yang milih. Nanti suka yang ini apa suka yang itu. Makin hari usaha itu makin maju. Banyak orang datang ke rumahnya karena tahu di situ ada tempat membuat makanan yang enak, yang bersih, yang sehat dan sebagainya. Dan di situ mereka merasakan Tuhan hadir. Penuh dengan kekuatan, semangat membangun semangat mereka. Tidak mudah putus asa, malu, kecewa, tidak ada. Ya. Artinya bukan orang yang tidak punya malu, tetapi mereka menjajakan itu dengan keberanian yang Tuhan berikan. Nah, mula-mula orang datang 1, 2, lama-lama 3, 4, 10, 12, 15, makin lama makin banyak. Akhirnya mereka buka meja, buka warung, buka jualan, dan akhirnya mereka maju cuma dari makanan sederhana. Tapi mereka menikmati. Disinilah Tuhan hadir. Arti kehadiranmu itu sungguh Tuhan, bukan dalam teriakan kekerasan, keputusasaan, tetapi kehadiran Tuhan itu membangun jiwa, membawa sukacita, membawa pikiran yang terbuka, gerak badan yang aktif, yang dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dan ketika kita merasakan kehidupan ini anugerah Tuhan, kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita bernafas di dalam anugerah Tuhan, kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan, maka kita bisa merasakan Tuhan hadir bersama kita. Rasakanlah dari kelembutan kasih Tuhan yang penuh kuat dan kuasa, maka saudara akan menikmati berkat-berkat-Nya setiap saat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, arti kehadiran-Mu adalah hidup kami. Arti kehadiran-Mu adalah gerak kami. Arti kehadiran-Mu adalah kami ada, kami hidup, dan kami berkarya bagi Tuhan. Oleh karena itu, ingatkan kami selalu bahwa Engkau bersama kami. Oleh karena itu kami bisa hidup dalam kebenaran dan cinta kasih, dalam kedamaian dan sukacita, dalam pengharapan dan iman yang teguh. Kiranya Engkau selalu hadir dan menguatkan kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.